Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan operasi hitung, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan desimal. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang perkalian pecahan desimal dulu ya. Nah, contoh bilangannya berapakah 3,4 dikali 1,2. Jadi cara melakukan perkalian pecahan desimal seperti kita melakukan perkalian bilangan bulat ya. Ditulis secara susun ke bawah seperti ini, dan melakukan perkaliannya itu seperti biasa aja ya, tanpa lihat koma dulu ya. Kita lakukan perkalian susun ke bawah tanpa melihat komanya dulu. Jadi yang dikalikan adalah 2 kali 4 dulu gitu kan ya. 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, lalu 1 kali 4 kita taruh sini kan gitu ya. Lalu 1 kali 3 dijumlahkan, hasilnya 8, 6 tambah 4 0, 1 4. Nah, selanjutnya di sini kita taruh komanya. Di mana naruh komanya? Nah, bilangan pertama memiliki satu angka di belakang koma. Bilangan kedua memiliki satu angka di belakang koma. Maka hasil adalah 2 angka. Jadi dijumlahkan ya. Ada 1, jadi ada 2. 1, 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya begini. Nah, hasilnya adalah 4,08. Bagaimana pembuktiannya? Kalau kita kalikan secara pecahan biasa ya. Kalau kita tampilkan dengan pecahan biasa, sekalian maksudnya untuk membuktikan apakah benar nih hasilnya. Ini dikali ini hasilnya 4,08. Nah, kalau kita tulis dengan perkalian pecahan biasa, jadi gini kan ya. 3,4 adalah 34 per 10 dikali 12 per 10. Seperti itu. 30 ini kan jadikan per 100 gitu ya. 34 kali 12 340 tambah 68 berarti 408 ya. Itu dia. Nah, kalau kita jadikan pecahan biasa, masih ingat caranya ya. Tulis semua angka pembilangnya, lalu nolnya ada 2, jadi 2 angka di belakang koma. Tuh 2. Tuh jadi sama ya. Nah, begitu caranya kita melakukan perkalian pecahan desimal. Kita coba contoh soal berikutnya. Misalkan bilangannya adalah 4,5 dikali 2,25. Hasilnya berarti 4,08 ya. Kita kalikan seperti biasa. Mau ditaruhnya begini boleh, tapi biasanya lebih enak kita susunnya yang lebih banyak angkanya di atas gitu ya, lebih banyak digitnya di atas. Meskipun sebetulnya sama-sama aja hasilnya, mau ditulis begini perkaliannya atau begini hasilnya akan sama aja ya, tapi kita lebih teman-teman biasanya lebih enak nyamannya yang banyak angkanya di atas, banyak angkanya, yang lebih banyak angka ada di atas, nah yang sedikit ada di bawah gitu kan ya. Oke, kita kalikan 5 kali 5 2, 5 kali 2 10 tambah 2 12, 1 5 kali 2 10 tambah 1 11, 4 kali 5 0, 2, 4 kali 2 8 tambah 2 10, 1, 4 kali 2 8 tambah 1 9. Lalu dijumlahkan,
Berarti ini 5, 2, 1, 10. Lalu berapa angka di belakang koma? Bilangan pertama ada 2 angka di belakang koma, bilangan kedua ada 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya ada 3 ya. 2 tambah 1, 3. Tuh 2, 3. Nah, seperti itu. Kalau kita buktikan hasilnya pakai pecahan biasa, berarti 225 per 100 dikali 45 per 10 gini ya. Kalau dikalikan 225 kali 45 atau lihat tanpa koma ya, hasilnya kan 10 125 gitu kan ya, per 1000. Lalu ada 3 angka di belakang koma, 10,125, sama saja ya. Bisa lebih dipahami ya sampai sini ya. Contoh yang lain, nomor 3 berarti 56 kali 2,3. Jadi kita susun ke bawah. 3 kali 6 8, 1 3 kali 5 15 tambah 1 16. 2 kali 6 12, 1 2 kali 5 10 tambah 1 11. Tambahkan 8 8 2 1. Hasilnya adalah 1288. Ada 1 angka di belakang koma. Jadi di sini nggak ada angka yang di belakang koma, ini ada 1 angka, berarti hasilnya 1 angka. Jadi hasilnya adalah 128,8. Jadi kesimpulannya adalah menaruh komanya itu sebanyak jumlah bilangan ya yang ada di belakang koma. Bilangan pertama, kalau misalkan nomor 1 ya, bilangan pertama ada 1, bilangan kedua ada 1, berarti ada 2. Yang ini bilangan pertama ada 1, bilangan kedua ada 2 angka di belakang koma, berarti ada 3 ditambahkan 1 tambah 2 jadi 3. Yang ini nggak ada, berarti kan 0. Ini ada 1 angka, berarti hasilnya 1 angka di belakang koma. Gitu. Semoga teman-teman bisa memahami cara mengalihkan perkalian pecahan desimal ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau melakukan pembagian pada bilangan pecahan desimal? Misalkan 2,08 atau 20 aja deh. 20,8 ya dibagi 8. Nah, ini kalau bilangannya begini atau pembaginya ya. Kalau pembaginya adalah bilangan bulat, itu kita bisa kerjakan dengan cara bagi kurung ya. Sekali lagi, kalau pembaginya adalah bilangan bulat, ini masih mudah dipahami ya. Nah, kita baginya dengan cara bagi kurung saja seperti ini. Nah, seperti itu. Maka yang kita bagi pertama ini ya, 20 bagi 8 hasilnya 2 kali 8 16 kurangi sisa 4 turun 8. Angka yang turun sudah lewat koma, maka hasilnya koma juga tulis. Lalu 48 bagi 8 6 kali 8 48 sisa 0. Jadi hasilnya adalah 2,6 itu ya. Tapi bagaimana kalau begini? 4,8 dibagi 0,3. Kalau ini pembaginya koma nih, ada komanya. Malah nanti biasanya jadi bingung ya. Kalau tadi bilangan bulat mah gampang, tapi kalau kita buat begini 4,8 dibagi 0,3 nih biasanya agak membingungkan nih caranya. Jadi caranya adalah ini ada 2 cara. Cara pertama adalah karena bikin bingung nih ya, bilangan pembaginya ada koma, maka kita hilangkan saja komanya kan gitu ya. Jadi cara pertama ya kita tetap pakai cara bagi kurung, tapi
Langkah pertama adalah hilangkan dulu komanya, si bilangan pembaginya. Supaya komanya hilang, berarti kan dikali 10. Ya. Karena ini kali 10, ini pun juga prinsip adil ya. Ini kali 10, ini juga harus kali 10. Nah, jadi hasilnya 48 dibagi 3 berarti. Berapa 48 bagi 3? 16. Ya kan? Seperti itu ya. Atau cara pertama. Atau cara kedua adalah penyelesaiannya kita gunakan pembagian pada pecahan biasa. Nah, jadi ini bilangan ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Maka 48/10 jadinya kan ya. Kita ubah ke pecahan biasa dibagi 3/10. Nah, selanjutnya membagi adalah kali kebalikan, berarti kali 10/3. Coret-coret 3 sama 48 bagi 1 ini bagi 3, 1 bagi 3 16. Jadi 16 kali 1 16, 1 kali 1 1 kan ya. 16/1 adalah 16. Nah, seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan nomor 3 nih, 1,75 dibagi 2,5. Cara pertama tadi kita hilangkan dulu komanya si pembagi gitu ya. Ini dikalikan 10 ya, supaya komanya hilang kalikan 10 jadi 25. Yang ini dikalikan 10 berarti pindah komanya 1 langkah, berarti 17,5. Seperti itu. Lalu selanjutnya ya kita bagi kurung seperti ini biasa, 17,5 dibagi 25. Nah, 17,5 ini 17 bagi 25 0 masih ya. 0 kali 25 0, kurangi sisa 17 turun 5, sudah lewat koma, ini juga koma. Terus 75 bagi 25 hasilnya adalah 7 ya. 150 60 ya 7. Jadi hasilnya adalah 7 gitu. Bagaimana kalau kita mau selesaikan dengan begini? Ada menjadi 175/100 dibagi 25/10. Berarti kan membagi adalah kali kebalikan, berarti 10/25. Coret-coret, ini bagi 25, bagi 5 bagi 5 35. Memang ini masih bagi 5 1, ini 7. 7 kali 1 7 per 10 kali 1 10 hasilnya. Oh ini 0,7, ini sama ya. Nah itu dia. Ya begitulah tadi. Jadi cara kita melakukan pembagian pada bilangan pecahan desimal. Jadi ada dua cara kalau kita mau menyelesaikan pembagian pada pecahan desimal. Yang pertama adalah jadikan si bilangan, kalau bilangan pembaginya bilangan bulat, gunakan pembagian kurung ya. Kalau pembaginya adalah pecahan, maka yang paling mudah adalah jadikan pecahan biasa ya, selesaikannya dengan bentuk pecahan biasa. Kalau nanti mau dijadikan hasilnya pengen jadikan desimal ya tinggal ubah aja ke desimal gitu ya. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.